Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Dari Rumah Studi Wisma Sang Penebus Yogyakarta, kami sajikan untuk Anda Renungan Malam Paskah. Marilah membuka hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke kubur Yesus dan menggulingkan batu penutup kubur itu, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Para penjaga kubur itu gemetar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut. Aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan." Maka pergilah segera dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ia kini mendahului kamu di Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia. Sesungguhnya, Akulah yang telah mengatakannya kepadamu. Maka mereka segera pergi dari kubur itu, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba, Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya, serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Janganlah takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat Aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Sejak awal mula, manusia memiliki relasi yang intim dengan Allah. Namun, keintiman relasi ini hilang ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Ada suatu anggapan yang mengatakan bahwa perempuanlah yang menjadi penyebab manusia jatuh ke dalam dosa, di mana dalam kisah jatuhnya manusia ke dalam dosa, perempuanlah yang memberikan buah terlarang kepada laki-laki. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Dalam Injil yang baru saja kita dengar, penulis Injil Matius menceritakan bagaimana kisah kebangkitan Yesus Kristus, di mana setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, para perempuan, yaitu Maria Magdalena dan Maria yang lain, menengok kubur Yesus. Ketika mereka sampai di sana,
mereka tidak menemukan tubuh Yesus di dalam kubur, melainkan seorang malaikat yang mengatakan bahwa Yesus telah bangkit. Pemberitaan akan kebangkitan Yesus ini diterima pertama kali oleh perempuan. Ini hendak menunjukkan bahwa penginjil Matius sedang mengangkat martabat perempuan yang dipandang sebagai penyebab jatuhnya manusia ke dalam dosa. Pengangkatan martabat ini menegaskan bahwa perempuan memiliki andil yang besar dalam sejarah keselamatan Allah, khususnya dalam pemberitaan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Jika kita menengok ke belakang, pada dasarnya peristiwa manusia jatuh ke dalam dosa pertama-tama yang harus kita pahami ialah karena manusia tidak taat pada kehendak Allah. Selain itu, jatuhnya ke dalam dosa juga disebabkan oleh keangkuhan dan ketidaktaatan manusia, di mana ia ingin menjadi seperti penciptanya. Ini menunjukkan bahwa dalam peristiwa jatuhnya manusia ke dalam dosa, tidak ada pihak yang dapat disalahkan, baik itu perempuan maupun laki-laki. Karena sekalipun laki-laki tidak menerima buah terlarang, manusia tetap akan jatuh ke dalam dosa yang disebabkan oleh sikap angkuh dan ketidaktaatan pada kehendak Allah. Keangkuhan dan ketidaktaatan ini dapat kita renungkan masing-masing dalam kehidupan keseharian kita yang kerap kali melakukan kekeliruan dan dosa. Bahkan kita cenderung menganggap bahwa dosa itu adalah suatu kewajaran, sebab kita rapuh dan tidak sempurna. Hal ini memang benar, tetapi dengan berpikir demikian, maka kita membiarkan diri kita secara terus-menerus hidup dalam dosa. Tentunya ini berlawanan dengan apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita, yang menghendaki kita hidup kudus sebagaimana dirinya adalah kudus. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Peristiwa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus yang dikisahkan oleh penginjil Matius tidak hanya mengangkat martabat perempuan saja sebagaimana yang disinggung pada bagian awal, melainkan seluruh umat manusia. Ditampilkannya sosok perempuan dalam kisah kebangkitan hendak menunjukkan bahwa perempuan menjadi perwakilan dari seluruh umat manusia tanpa terkecuali, yang diangkat martabatnya melalui peristiwa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan demikian, peristiwa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus hendak mengajak kita untuk meninggalkan seluruh kebiasaan lama kita yang berlawanan dengan kehendak Allah dan menjauhi dosa. Sebab sebagaimana Yesus yang telah wafat di salib, begitu pula dengan dosa-dosa kita, maka kita pun turut bangkit bersama Dia melalui laku hidup yang baru. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah Engkau segarkan dengan santapan sabda Paskah. Maka kami mohon,
curahkanlah roh kasih-Mu kepada kami, dan buatlah kami sehati sejiwa dalam kasih sayang-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.